Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Fazira, NPM 2108260076. Di sini saya akan melaksanakan tugas psikiatri. Di sini saya akan memaparkan mind map dengan judul depresi sebagai bentuk pelaksanaan tugas psikiatri. Yang pertama, kita akan mulai dari depresi. Nah, kita akan mulai mengenai definisi. Jadi, depresi itu adalah suatu gangguan afektif yang akan melibatkan perasaan pasien, di mana pasien tersebut akan merasakan perasaan yang sedih mendalam, kemudian pasien akan merasakan gangguan minat, kurangnya aktivitas, sehingga hal itu akan mengganggu hendaya pekerjaan dan hendaya fungsi sosial. Dimana perlu diingat, suatu kondisi dikatakan depresi bila telah mengalami minimal onset yakni 2 minggu. Kemudian untuk etiologi dari depresi ini sendiri itu bervariasi atau multifaktorial. Yang pertama, depresi itu bisa diakibatkan karena faktor genetik. Artinya, bila seseorang individu memiliki orang tua dengan riwayat genetik menderita depresi, maka akan besar resiko kemungkinan anak tersebut lahir dan besarnya mengalami depresi juga dengan persentase 4-8 kali. Dan resiko lebih besar juga terjadi pada monozigot dibandingkan dizigot. Kemudian bisa juga disebabkan karena faktor biokimia. Nah, faktor biokimia ini terjadi akibat ketidakseimbangan neurotransmitter di dalam otak. Neurotransmitter yang dimaksud itu adalah serotonin, kemudian dopamin, norepinefrin, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga diakibatkan oleh faktor psikologis, yakni adalah faktor psikososial. Contoh, seseorang individu ini telah pernah merasakan trauma pada masa pra-sekolah, pada masa anak-anak, pada masa remaja. Nah, hal itu akan menjadi efek di kemudian hari ketika anak tersebut telah menginjak fase dewasa, dia akan lebih rentan terkena depresi. Kemudian bisa disebabkan oleh faktor medis. Nah, faktor medis ini adalah adanya penyakit bawaan. Contohnya bisa hipotiroid atau penyakit lainnya. Untuk klasifikasi depresi sendiri, saya membaginya berdasarkan gejala. Berdasarkan gejala, depresi terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah depresi mayor. Nah, depresi mayor ini adalah jenis depresi dengan gejala paling parah. Yang kedua ada depresi ringan atau minor dengan gejala yang lebih minimal dibandingkan dengan depresi mayor. Kemudian ada distimia. Distimia ini adalah depresi dengan gejala lebih ringan dan dia adalah depresi yang jangka panjang onsetnya. Kemudian ada depresi pasca melahirkan, yaitu depresi yang dialami oleh ibu-ibu setelah dia melahirkan atau disebut juga sebagai baby blues. Kemudian yang terakhir itu adalah depresi dengan gejala psikotik. Artinya apa? Artinya individu ini mengalami depresi dan individu tersebut juga merasakan beberapa gejala psikotik yang muncul. Contohnya seperti halusinasi, dia bisa mendengar hal yang orang lain tidak dengar, melihat hal orang lain tidak lihat, mencium sesuatu yang orang lain tidak cium. Kemudian bisa juga dia merasa dia memiliki kekuatan yang luar biasa yang orang tidak punya atau disebut sebagai waham. Nah, itu adalah gejala-gejala psikotik. Nah, kemudian untuk tanda dan gejala pada gangguan depresi ini sendiri, yang pertama itu dari afektifnya, dari afek. Kita akan melihat moodnya itu murung, dia penuh putus asa, dia ada rasa bunuh diri, dia merasa sering menangis. Kemudian kita melihat dari segi kognitif atau pikirannya. Nah, biasanya pasiennya ini akan selalu kalau sulit untuk konsentrasi, dia itu tidak mampu mengingat hal dengan cepat. Kemudian dia itu pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif dan juga pesimisme. Nah, kemudian dari segi perilaku, biasanya pasien dengan gejala depresi ini dia akan menarik diri dari masyarakat, dia tidak mampu bersahabat, dia tidak mampu bergaul, tidak mampu berteman. Kemudian bagaimana cara menegakkan diagnosis gangguan depresi? Yang pertama tentu dari anamnesis. Dari anamnesis kita bisa tanyakan mengenai keluhan, lalu kita all chart. Keluhannya seperti apa? Contohnya kita tanya apakah ibu ada merasakan rasa ingin bunuh diri, rasa putus asa yang berkepanjangan, nafsu makan ibu ada berkurang, kemudian
ibu ada suka merasa mengurung diri di kamar, kemudian ibu merasa sulit konsentrasi, tidurnya terganggu. Nah, hal-hal itu bisa kita tanyakan, namun tetap kita all chart semuanya. Kemudian kita tanyakan di keluarganya apakah ada yang dengan gejala seperti itu. Kemudian ibu sebelumnya sudah pernah berobat atau belum, atau minum obat jangka panjang, seperti misalkan dia ternyata sering menggunakan obat antidepresan jangka panjang yang ia beli sendiri di apotik, seperti itu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan psikiatri. Nah, apa saja yang kita nilai? Yang pertama dari segi affect dan mood. Affect dan moodnya ini inappropriate atau appropriate. Kemudian kita lakukan pemeriksaan konsentrasinya bagaimana, konsentrasi jangka panjang, kemudian sedang, segera, dan pendek itu bagaimana. Kemudian kita coba untuk lakukan pemeriksaan memori, kemudian kita lakukan pemeriksaan apakah ada halusinasi atau tidak, waham atau tidak, untuk menyingkirkan diagnosa banding. Kemudian kita juga bisa lakukan pemeriksaan psikiatri lainnya. Nah, kemudian untuk diagnosis banding pada gangguan depresi ini bervariasi. Yang pertama bisa dengan depresi pasca skizofreni, kemudian bisa dengan skizoafektif tipe depresi, kemudian bisa dengan gangguan bipolar kini depresi. Nah, itu bervariasi, makanya dengan anamnesis kita bisa menyingkirkan diagnosa banding yang kita pikirkan sebelumnya. Kemudian untuk tata laksana farmakoterapinya, nah untuk pengobatan depresi ini sendiri bisa menggunakan berbagai lini pengobatan. Yang pertama dari SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Contohnya itu adalah sertralin dan fluoxetine. Nah, untuk dosisnya, kalau misalkan untuk sertralin itu bisa dosisnya sekitar 25 mg per hari untuk dosis awal, dengan bisa ditambah dosisnya itu dinaikkan tergantung respon si pasiennya ini sendiri hingga 200 mg per hari. Kemudian bisa juga pasiennya dikasih TCA atau tricyclic antidepresan. Contohnya itu imiprimin, itu bisa dikasih itu. Kemudian untuk tata laksana non farmakologinya itu bisa kita lakukan CBT atau cognitive behavioral therapy. Kemudian kita bisa juga lakukan MBCT atau mindfulness cognitive behavior therapy. Kemudian kita bisa lakukan dorongan psikososial kepada pasiennya. Kita lakukan teknik relaksasi, kemudian kita minta pasiennya untuk melakukan hal yang ia minati, seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan hal-hal lain dapat membantu mengurangi keluhan pasien. Nah, kemudian untuk komplikasinya itu bisa pasiennya menjadi individu yang melakukan isolasi sosial, bahkan berpikiran ingin bunuh diri, dan lain sebagainya. Bisa juga bahkan menyakiti dirinya sendiri. Kemudian untuk edukasi, yang penting itu adalah keluarga sebenarnya, karena peran keluarga itu sangat membantu dalam gangguan depresi ini sendiri. Jadi kita bicarakan kepada keluarganya. Peran keluarga itu sangat penting. Jadi keluarga itu harus mendorong si pasien ini untuk merasa pasien ini dia dirangkul gitu, tidak dibiarkan sendiri, seperti itu. Terus nanti minta pasiennya untuk sering relaksasi, bisa olahraga, dan konsumsi obatnya itu harus teratur, karena pengobatan untuk gangguan kejiwaan seperti depresi itu menggunakan pengobatan jangka panjang. Nah, prognosisnya juga bisa baik dan buruk tergantung sama respon pasiennya. Untuk referensi yang saya gunakan itu adalah buku Psikiatri FKUI, kemudian buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa Ringkas dari PPDGJ 3, DSM 5, dan ICD 11. Dan juga menggunakan referensi dari National Institute of Mental Health di PubMed. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.